Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video-video di channel YouTube ini. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya juga. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan informasi yaitu optimalisasi formasi bagi P3K guru dan non-guru. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menjelaskan bagaimana syarat dan ketentuan dari optimalisasi itu, jadi saya akan menjelaskan apa itu optimalisasi. Jadi optimalisasi itu adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, menurut Winardi bahwa optimalisasi itu adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. Jadi, optimalisasi formasi adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi formasi-formasi yang masih kosong oleh peserta yang memenuhi passing grade. Nah, menurut Nadiem, bahwa tujuan optimalisasi formasi itu adalah dengan adanya kebijakan optimalisasi, itu karena adanya atau mengingat masih banyaknya peserta atau pelamar P3K yang belum terpenuhi, yang memenuhi passing grade atau ambang batas tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamar. Jadi ini adalah landasan utama atau alasan utama kenapa adanya optimalisasi formasi ini. Karena masih banyak pelamar atau peserta yang memenuhi passing grade tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamarnya. Nah, kemudian kapan optimalisasi formasi ini dilakukan? Jadi optimalisasi formasi akan dilakukan setelah tahap 3 selesai dilakukan. Jadi ketika selesai tahap ketiga, maka akan langsung dilakukan optimalisasi formasi. Nah, ini adalah gambar alur dari tahap atau alur seleksi P3K itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini bahwa di sini adalah untuk T1 dan 2. Nah, ini adalah T1 dan 2 sudah dilaksanakan, kemudian untuk tahap kedua sudah dilakukan pengumuman hasil pascasangga. Jadi nanti kita akan menunggu tahap ketiga lagi, jadwal untuk tahap ketiga. Setelah selesai tahap 3, maka akan langsung dilakukan optimalisasi formasi. Nah, optimalisasi formasi tadi itu adalah untuk mengisi formasi-formasi kosong setelah dilakukan tes tahap ketiga. Nah, bagaimana syarat dan ketentuan optimalisasi itu? Jadi dalam pasal 38 ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi ini Bapak Ibu semuanya yang harus digarisbawahi bahwa untuk syarat utama dari optimalisasi formasi itu adalah pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi Bapak Ibu semuanya harus daftar dulu ini kompetensi untuk seleksi kompetensi yang ketiganya. Jadi nanti ketika sudah daftar kemudian tidak lulus tetapi memenuhi passing grade akan dilakukan optimalisasi. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk keistimewaan dari tahap ketiga ini adalah bahwa peserta bisa memilih nanti untuk nilainya. Apakah menggunakan nilai tahap 1, nilai tahap 2, atau nilai tahap 3. Nanti terserah Bapak Ibu semuanya. Ketika merasa nilai tahap satunya lebih bagus, akan tetapi belum memenuhi formasinya, bisa menggunakan nilai pada saat tes yang pertama itu dan tidak melakukan tes yang ketiga, tetapi harus daftar dulu untuk tahap ketiganya. Begitu juga ketika tahap 2-nya merasa tahap 2-nya lebih bagus nilainya, jadi Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan nilai tahap kedua. Nah, tetapi harus melakukan pendaftaran ulang dulu untuk tahap ketiganya. Nah, ketentuan selanjutnya ketika sudah melakukan tes tahap 3, nilai
harus memenuhi nilai ambang batas. Jadi syarat ini adalah memenuhi nilai ambang batas, nilai passing grade. Jadi harus terpenuhi dan berperingkat terbaik. Jadi tidak hanya memenuhi passing grade, tetapi harus berperingkat terbaik. Jadi nanti di ranking lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi harus memenuhi passing grade, ambang batas, dan berperingkat terbaik. Kemudian jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi ketentuan yang kedua ini adalah terkait dengan jabatan yang diisi. Jadi ketika ada jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, itulah 3 ketentuan yang harus Bapak Ibu semuanya perhatikan terkait dengan akan dilakukan optimalisasi. Jadi 3 ketentuan itu harus terpenuhi dulu dan yang syarat utama tadi adalah harus mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, kemudian pasal 38 ayat 3. Nah, untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tadi akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, bagaimana cara kita mengecek formasi kosong? Jadi ini adalah untuk persiapan Bapak Ibu semuanya yang akan melamar atau yang akan mengikuti seleksi tahap ketiga. Jadi yang Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah yang pertama Bapak Ibu semuanya bisa cek hasil pengumuman seleksi P3K tahap 2 hasil pascasangga. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek di sana. Apa yang dicek? Yang dicek adalah formasi yang masih kosong, formasi yang belum terpenuhi. Nah, setelah dicek hasilnya nanti Bapak Ibu semuanya cari yang sesuai dengan serdik dan kualifikasi pendidikan. Jadi yang dicek itu formasi yang sesuai dengan kualifikasi Bapak Ibu semuanya dan sesuai dengan serdiknya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya bisa catat dan rangkum formasi yang belum terpenuhi tadi. Jadi ketika udah lihat formasi kemudian sesuai dengan serdi dan kualifikasinya, maka catat dan rangkum formasi tersebut. Nah, apa tujuannya ini? Tujuannya ini adalah untuk melihat kita mau daftar kemana nanti, ke sekolah mana. Jadi ini adalah tujuannya kita udah melakukan pemetaan dulu, daftar sekolah-sekolah yang belum terpenuhi, yang memiliki formasi yang kosong. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu semuanya harus mencari tahu pesaing di formasi tersebut. Jadi sambil menunggu jadwal formasi tahap ketiga, Bapak Ibu semuanya bisa juga mencari tahu pesaingnya. Jadi ketika mau daftar di formasi yang kosong tadi, Bapak Ibu semuanya harus cari tahu pesaingnya. Apakah di sana masih ada guru yang memiliki sertifikasi pendidikan atau bagaimana. Jadi harus dicari tahu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah kita akan melakukan contoh simulasi terkait dengan bagaimana cara optimalisasi formasi itu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya bisa lihat bahwa untuk di instansi Kota Mataram, untuk jabatan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Mataram itu ada 2 formasi yang dibutuhkan. Nah, 2 formasi ini ternyata sudah terisi semua Bapak Ibu semuanya oleh 2 orang ini yang memiliki keterangan P1L ini. Nah, berarti untuk formasi di SMP Negeri 10 Mataram udah tidak buka lagi untuk tahap ketiga guru bahasa Indonesianya karena sudah terpenuhi pada tahap kedua. Nah, bagaimana dengan yang tidak lolos ini? Nah, yang tidak lolos ini kan kita kelihatan nih, ada 3 orang yang memenuhi passing grade tetapi tidak memenuhi formasinya, tidak ada formasi kosong. Kemudian 1 orang tidak lulus, kemudian ada yang tidak hadir 1 orang. Nah, coba kita lihat di sebelah kanannya. Di sebelah kanan itu ada guru bahasa Indonesia juga di SMP Negeri 12 Mataram, formasi yang dibutuhkan 1 orang. Nah, ternyata di sekolah ini tidak ada yang mendaftar Bapak Ibu semuanya. Artinya bahwa di SMP Negeri 12 Mataram ada formasi 01 untuk guru bahasa Indonesia. Nah, inilah yang akan dilakukan optimalisasi nanti ketika hasilnya seperti ini pada saat seleksi kompetensi ketiga. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa lihat juga di sini ada SMP Negeri 9 Mataram.
Nah, di SMP 9 Mataram ini ada satu formasi, kemudian ternyata udah ada yang lulus ini satu orang. Kemudian satu orangnya passing grade, satu orangnya tidak lulus. Nah, nanti akan dilakukan optimalisasi di SMP Negeri 12 Mataram. Nah, bagaimana cara optimalisasinya? Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa lihat nih simulasi dari contoh tadi. Jadi di sini misalnya ada kelompok jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia nih di SDN 1 Mataram misalnya. Ini ada bahasa Indonesia, ini semuanya bahasa Indonesia Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian di SDN 1 Mataram, kemudian di SDN 2 Mataram, SDN 3 Mataram, dan SDN 4 Mataram. Nah, kebutuhan formasi yang di sini SDN 1 Mataram itu adalah 2 formasi. Nah, 2 formasi ini sudah diisi oleh ini sudah memenuhi, ada yang lulus 2 orang. Artinya bahwa di sini sudah tidak akan melakukan optimalisasi formasi atau tidak akan membuka formasi lagi tahap ketiga nanti karena sudah diisi oleh 2 orang. Kemudian di SDN 2 Mataram yang dibutuhkan 3 formasi. 3 formasi ini ternyata sudah diisi semua 3 orang. Sudah ada yang lulus 3 orang. Kemudian di SDN 3 Mataram ada 2 formasi yang dibutuhkan guru bahasa Indonesia. Ternyata 2 orang ini tidak lulus semua. Artinya masih ada formasi yang kosong dan nanti akan dilakukan pembukaan pada seleksi kompetensi untuk yang ketiga. Nah, di SDN 4 Mataram untuk guru bahasa Indonesia ada 3 formasi yang akan dibuka dan ternyata tidak ada yang daftar di sini. Nah, bagaimana nanti cara optimalisasinya? Nah, cara optimalisasinya adalah yang dilihat adalah ini Bapak Ibu semuanya. Berarti yang diisikan ada di sini nih, ada di SDN 3 Mataram dan ada di SDN 4 Mataram. Nih, ada 2 tempat yang akan diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Kita lihat, yang pertama harus memenuhi passing grade. Jadi yang memenuhi passing grade itu adalah yang ini. Ini udah memenuhi passing grade, ada Ani, Dodi, Mia itu memenuhi passing grade, kemudian ada passing grade di SDN 2 Mataram itu ada Aan, ada Dian, ada Eva, Yani, ada Dika ini. Kemudian untuk Yani. Jadi inilah yang akan mengisi formasi nanti. Nah, kemudian untuk Dika ini tidak bisa melakukan optimalisasi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat atau ketentuan dari optimalisasi itu sendiri. Karena dia tidak memenuhi syarat passing grade-nya. Kemudian ternyata ini ada 7 orang nih totalnya dari 2 sekolah ini. Jadi ada 7 orang, ini 3 orang, kemudian di sini ada 4 orang, berarti ada 7 orang yang akan mengisi. Di sini 2 orang, di sini 3 orang. Nah, yang mengisi di formasi di SDN 3 Mataram siapa aja? Caranya adalah kita melihat peringkatan. Jadi kita lihat peringkatan terbaik, jadi kita rankingkan mereka dari nilai yang paling tinggi, yaitu dari P1. Nah, kita lihat dari P1-nya dulu, di sini kita lihat 600, di ini Ani 600, kemudian di sini ada Aan 610. Jadi yang mengisi yang pertama adalah Aan. Jadi yang mengisi di sini adalah Aan, kemudian ini nilainya 610. Jadi ini yang akan menggantikan di sini. Kemudian yang kedua akan diisi oleh Ani dengan nilai 600. Nah, di sini akan diisi oleh Ani. Ini nilainya 600. Nah, ini akan mengisi formasi di SDN 3 Mataram untuk guru bahasa Indonesia. Nah, untuk SDN 4 Mataram, siapa yang mengisinya? Yang mengisinya kita ranking lagi nilai yang tertinggi. Nah, ini ada 600. Nah, ini ada Dian, berarti ini ada Dian. Kemudian ada 580, ada Dodi dan Eva. Jadi kita masukkan Dodi, kemudian ini ada Eva, kemudian ada Yani. Jadi di sini ada Yani juga. Jadi itulah orang-orang atau peserta yang mengisi atau melakukan optimalisasi formasinya. Jadi di ranking di passing grade. Kalau udah passing grade akan di ranking. Jadi itulah simulasi terkait dengan bagaimana optimalisasi dari formasi itu sendiri. Nah,
Sekarang saya juga akan memberikan atau membagikan terkait dengan ini Bapak Ibu semuanya, beberapa rangkuman yang sudah saya rangkum untuk formasi yang masih kosong di tahap kedua. Jadi di instansi Kota Mataram itu masih banyak kebutuhan formasinya yang belum terisi. Jadi nanti akan dibuka lagi untuk tahap ketiga. Nah, nanti ketika masih ada yang kosong, nanti akan dilakukan optimalisasi. Nah, kemudian di instansi pemerintah provinsi juga masih ada untuk kelompok jabatan guru agribisnis tanaman perkebunan, kemudian ada guru bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jepang, kemudian ada guru bimbingan dan konseling, guru biologi, ada guru fisika juga. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan rangkuman seperti ini untuk melihat peluang untuk bisa lolos P3K tahap ketiga dan optimalisasi formasi nantinya. Nah, untuk di Kabupaten Bima ini tinggal tiga formasi yang belum terpenuhi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Bima untuk ini, jadi hanya 3 formasi yang terbuka. Jadi bisa cari di sekolah lain, di kabupaten lain, kota maupun provinsi lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.